Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Di kali video ini kita akan membahas tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak memiliki manfaat. Saudaraku yang beriman, salah satu pun yang diciptakan di dunia ini, baik itu benda mati maupun benda hidup, seperti hewan, terlebih lagi manusia, kecuali sudah ditetapkan tugas dan tujuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, terlepas dari tujuan diciptakannya beberapa ciptaan barusan, pernahkah terlintas dalam benak kalian mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama Dajjal? Pasalnya, di suatu sisi Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya untuk selamat, sedangkan di sisi lain Dajjal diciptakan untuk menyesatkan manusia. Lantas bagaimana pendapat agamawan tentang itu semua? Simak baik-baik penjelasannya dengan menonton video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Dalam Al-Quran ada banyak sekali firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa dunia ini tak lebih dari tempat bermain dan bersenang-senang dan bersanda gurau. Mirisnya, firman Allah Subhanahu wa taala tersebut kerap disalahpahami banyak umat manusia sehingga berkelakuan tidak baik, terkadang menjadikan mereka semakin terlena dengan kehidupan dunia ini. Padahal pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mengerti?" Al-Quran Surah Al-An'am ayat 32. Terlepas dari peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tentang kefanaan dunia ini, kita memang tak bisa memungkiri bahwa sejak dulu sampai sekarang ini masih ada saja manusia menghabiskan usia hanya untuk makan, minum, tidur, dan kesenangan lainnya. Mereka menganggap bahwa tidak ada tujuan dari penciptaan manusia ke dunia ini kecuali mengumpulkan harta atau mengejar perkara yang bersifat duniawi. Hal tersebut tentu merupakan kekeliruan yang sangat fatal, bahkan bertentangan dengan nilai ajaran agama Islam. Sebab penciptaan manusia bukan semata-mata untuk hidup menjadi harta kemudian mati. Terlebih lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menceraikan urusannya, menjadikannya mereka lelah dan tak pernah merasa cukup. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat tujuan utamanya, maka Allah akan memudahkan urusannya, menjadikan hatinya selalu merasa cukup, dan harta yang mereka miliki tidak akan membuat terlena." Hadis riwayat Ibnu Majah. Menariknya, ayat serta penjelasan bahwa dunia tak lebih dari tempat bermain dan bersanda gurau tak hanya berfungsi sebagai peringatan agar umat manusia senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitasnya, melainkan seharusnya menyadarkan kita jika dunia beserta segala isinya tidak terciptakan dengan sia-sia. Kesadaran seperti itu penting untuk dimiliki oleh seorang muslim
Sebab berdasarkan beberapa literatur sejarah, salah satu sifat yang membuat banyak umat terdahulu menyandang status kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala lantaran mereka meyakini bahwa semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta termasuk dirinya sendiri hanyalah sia-sia. Keadaan tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itulah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah mereka karena akan masuk ke neraka. Al-Quran Surah Sad ayat 27. Beruntungnya meski masih ada sekelompok orang yang tak percaya terhadap tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya, namun adanya ajaran Islam di tengah-tengah umat manusia, paham itu bisa dibantah dengan mudahnya. Menurut Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu, saya tidaknya ada dua bukti jika keberadaan umat manusia di dunia ini tidak sia-sia. Bukti pertama yang mungkin telah kalian ketahui yaitu manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan penciptaan saat itu ditetapkan Allah Subhanahu wa taala agar di akhirat kelak seorang hamba bisa menikmati pahala ibadah yang telah dikerjakan selama hidup di dunia. Bukti selanjutnya, jika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak sia-sia, bisa dilihat dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk membawa petunjuk kehidupan berupa Al-Qur'an. Karena itu, apabila seorang manusia tak ingin sia-sia menjalani kehidupan di dunia ini, maka taat kepada utusan Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang wajib untuk dilakukan. Sebenarnya selain manusia, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta seperti hewan, tumbuhan merupakan benda mati sekalipun masing-masing memiliki tujuan penciptaan, akan tetapi sebagai makhluk yang diberi akal, manusia terkadang penasaran dan ingin mengetahui lebih dalam mengapa Allah menciptakan semua anehnya. Salah satu makhluk dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sering dipertanyakan tujuan penciptaannya adalah sosok Dajjal. Hal tersebut terbilang aneh sebab dalam ajaran agama Islam, Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya agar selamat menjalani kehidupan dunia. Tetapi di suatu sisi Allah justru menciptakan Dajjal sebagai makhluk yang diberi kemampuan untuk menyesatkan manusia. Menurut agamawan lulusan sastra Arab Universitas Indonesia, Ustadz Farid Nur Mukmin Hasan, pertanyaannya, mengapa Allah menciptakan Dajjal serupa dengan pertanyaan mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis, neraka dan hal negatif lainnya. Namun sebelum mengetahui jawabannya, ada baiknya kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil berkata, "Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Al-Quran Surah Al-Imran ayat 191. Melalui ayat tersebut kita bisa mengetahui jika di zaman dahulu cara umat muslim mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala memang sering dilakukan dengan memikirkan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Ustadz Farid Mukmin kembali menjelaskan,
bahwa sejak awal Allah Subhanahu wa taala sudah menyeratkan peran antagonis dan protagonis dalam penciptaannya. Untuk antagonis, Allah Subhanahu wa taala memiliki iblis sebagai pemerannya, sedangkan untuk protagonis Allah memilih Nabi Adam alaihissalam. Sadar atau tidak sadar, keadaan seperti itu akan terus berlangsung di semua tempat, di setiap waktu, hingga akhir zaman. Sekalipun tak heran jika kalian mencari tahu tanda-tanda sebelum terjadinya hari kiamat, maka kita akan menemukan perbaikan dan buruk sisi berganti terjadi, mulai dari kehancuran dan kemunculan Dajjal, kemudian munculnya Imam Mahdi, dilanjutkan dengan kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, kemudian diturunkannya Nabi Isa alaihissalam, lalu matahari terbit dari barat, dan seterusnya. Berangkat dari barat, dari kondisi seperti itu, Ustadz Farid Nur Mukmin mengatakan dengan diciptakannya dan jalan menjelang hari kiamat semakin membuktikan bahwa selama kehidupan di dunia ini masih berlangsung, maka peraturan antara hak dan batil tidak akan pernah berhenti. Imam Ibnu Katsir dalam bukunya berjudul Huru Hara Hari Kiamat menuliskan, Dajjal diciptakan Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini untuk menguji seberapa kuat iman dan takwa umat manusia di akhir zaman. Semakin beratnya ujian, Dajjal makhluk terkutuk itu mampu membawa orang-orang pada kesesatan dengan mengaku sebagai Tuhan dan iming-iming kenikmatan bagi manusia yang semasa hidupnya selalu jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan tertarik dengan tipu daya Dajjal. Namun bagi orang yang selama hidupnya selalu berpegang teguh kepada keimanan, maka dia termasuk manusia selamat di dunia dan akhirat. Setelah saudaraku yang beriman mendapatkan penjelasan mengenai Dajjal diciptakan, kita sebagai muslim semestinya bersyukur, sebab dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tak henti-hentinya mengingatkan umatnya untuk mempersiapkan diri agar terhindar dari fitnah Dajjal. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada seorang nabi pun kecuali dia telah mengingatkan umatnya dari si buta sebelah yang pendusta. Ketahuilah Dajjal itu buta sebelah, dan di antara kedua matanya tertulis kafaro. Hadis riwayat Bukhari. Lebih beruntungnya lagi, selain adanya hadis barusan, masih ada banyak dalil, bahkan banyak literatur keislaman yang membahas sejarah rinci segala hal tentang Dajjal. Karena itu tak ada alasan lagi bagi seorang muslim untuk tidak menambah wawasan tentang Dajjal. Apakah lagi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas keimanan bisa dilakukan dengan memperdalam ilmu agama Islam. Saudaraku yang beriman, kalian, untuk apa Dajjal diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Semoga bermanfaat. Terima kasih saudaraku yang sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.